إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله. Monggo wonten ing wekdal menika kita tansah nglahiraken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala tasih maringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya pinunjul rahmat, nikmat lan hidayahipun sehingga kita saged nindakaken kewajiban ingkang diperintahkan dening Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari Sayyidul Ayyam menika bahwa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Keranten terus Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sak temene tiyang ingkang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala inggih menika tiyang ingkang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kita berada di bulan Agustus, bulan ingkang penuh dengan makna bagi bangsa Indonesia. Sekedap malih kita badhe memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Setiap tahun kita menyambutnya dengan penuh sukacita keranten mengenang perjuangan para pahlawan yang telah berkorban harta, jiwa, dan raga agar negeri menika terbebas dari belenggu penjajahan. Keranten menika marilah kita merenungkan bersama apa hakikat kemerdekaan menika menurut pandangan Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kemerdekaan menika dalam bahasa Arab dikenal dengan dua istilah, inggih menika al-istiqlal lan al-hurriyah. Al-istiqlal menika bermakna kemerdekaan dalam konteks bernegara, bebas dari dominasi asing, bebas menentukan nasib sendiri. Sedangkan al-hurriyah bermakna kebebasan yang lebih mendasar, inggih menika terbebas dari perbudakan dan mampu mengatur diri sendiri dengan bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah.
Islam menika memandang kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik. Kemerdekaan dalam Islam jauh lebih luas dan mendalam. Keranten menika ada beberapa makna utama kemerdekaan dalam pandangan Islam. Nomor sepindah inggih menika, kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan merdeka, tidak seorang pun atau kekuasaan apapun yang berhak memperbudak, menindas atau merampas kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat Al-Isra ayat 70, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam menika. Kemuliaan menika berarti manusia diciptakan merdeka, berhak menentukan nasibnya sendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diperbudak oleh siapapun. Setiap penindasan dan perampasan kemerdekaan adalah perbuatan zalim yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali makna utama kemerdekaan dalam pandangan Islam ini menika, kemerdekaan sejati adalah bebas dari penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh saja merdeka secara fisik dan kenegaraan, tetapi jika hatinya diperbudak oleh rasa takut kepada penguasa zalim, diperbudak oleh hawa nafsu, harta atau kepentingan asing, monggo piyambake belum benar-benar merdeka. Keranten kemerdekaan sejati inggih menika nalikane seseorang hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mereka demikian akan mampu menjunjung tinggi kebenaran, menegakkan keadilan dan membela kepentingan rakyat tanpa rasa takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Lajeng makna utama kemerdekaan ing dalam pandangan Islam nomor 3 inggih menika, kemerdekaan adalah amanah yang harus diisi dengan ketaatan, keadilan dan kemajuan. Kemerdekaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menata kehidupan yang lebih baik, lebih adil dan lebih makmur. Nikmat kemerdekaan wajib disyukuri dengan cara mengisinya dengan amal soleh, kerja keras, kejujuran, persatuan serta pengamalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang tidak diisi dengan kebaikan dan keadilan adalah kemerdekaan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Makna kemerdekaan yang paling nyata bagi sebuah bangsa adalah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harus berdaulat sepenuhnya di atas bumi dan perairan sendiri. Berdaulat berarti bebas menentukan nasib sendiri, bebas membuat kebijakan sendiri, bebas melindungi kekayaan alam dan rakyatnya tanpa campur tangan tekanan atau perintah dari bangsa asing. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat Al-Maidah ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang yang zalim.
Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kedaulatan sebuah bangsa akan tegak jika pemerintah dan hukum yang berlaku di tanah airnya tidak tunduk pada kepentingan asing, melainkan berlandaskan kebenaran dan keadilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hukum dan kebijakan kita justru menguntungkan pihak asing dan merugikan rakyat sendiri, maka kemerdekaan menika belum sempurna. Keranten menika kita sedaya wajib menjaga kedaulatan NKRI. Jangan sampai tanah air yang telah merdeka menika masih diatur-atur, ditekan atau dimanfaatkan oleh bangsa asing demi kepentingan mereka sendiri. Kekayaan alam Indonesia, laut, darat, dan kekayaan di dalamnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan warisan para pahlawan, harus dikelola untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri, bukan dikuras dan dikuasai pihak asing. Ataupun Indonesia menika harus berdaulat, bebas dari campur tangan asing, bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kemerdekaan ingkang sesungguhnya terwujud nalikane seluruh rakyat Indonesia menika hidup makmur dan sejahtera. Tidak boleh ada rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan di tanah yang kaya raya menika. Keranten menika Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia menika. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Allah menciptakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah, sawah yang hijau, laut yang kaya, tanah yang subur, tambang yang berlimpah. Semua itu agar rakyatnya itu makmur dan sejahtera. Jika rakyat masih miskin, sementara kekayaan alam dikuasai segelintir orang atau pihak asing, maka itu adalah tanda ketidakadilan dan penyalahgunaan amanah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Makmur dan sejahtera berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, pekerjaan yang halal, tempat tinggal yang layak, serta rasa aman dan keadilan. Itulah cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atasipun Indonesia tidak makmur, NKRI harus sejahtera. Kesejahteraan untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kemerdekaan yang kita perjuangkan bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, kemerdekaan yang utuh inggih menika bebas saking kebodohan. Setiap warga berhak berilmu dan memperoleh pendidikan yang layak, bebas dari kemiskinan. Setiap warga berhak hidup layak dan makmur, bebas dari ketakutan. Setiap warga merasa aman dalam hidup, harta dan kehormatannya, bebas dari ketergantungan kepada asing. Indonesia tidak mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, bebas dari perpecahan,
bersatu dalam keberagaman di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, bebas dari segala bentuk kezaliman, penindasan dan ketidakadilan. Itulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya menurut pandangan Islam. Jika masih ada rakyat yang tertindas, masih ada yang miskin dan terlantar, masih ada yang takut menyuarakan kebenaran, masih ada yang diperintah oleh kepentingan asing atau penguasa dolim, maka kemerdekaan itu belum sempurna dan kewajiban kita semua adalah melengkapinya dengan perjuangan yang mulia. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah, keranten menika kangge menyambut peringatan hari kemerdekaan yang ke-81 menika, mari kita tanamkan tekad yang kuat di dalam hati kita bahwa NKRI harus tetap berdiri tegak, bersatu dan berdaulat penuh, bahwa kekayaan tanah air harus dikelola untuk kemakmuran rakyat sendiri, bahwa negeri menika harus bersih dari korupsi, dari pengkhianatan amanah, bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup makmur, sejahtera, adil dan beradab, bahwa kita bebas menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan dan tekanan bangsa asing dan asing. Keranten menika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Satemene Allah tidak akan mengubah suatu kaum, mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi tanah air kita, memberkahi kemerdekaan kita, meneguhkan kedaulatan kita, membersihkan negeri kita dari segala kejahatan dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang makmur, adil, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutma'innatan thayyibatan tajri fiha al-baraka wa sunnati rasulih
اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والقتال ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بشري. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.